Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa informasi penting langsung dari Kementerian Sosial, khususnya Ibu Menteri Risma. Nah, di sini beliau telah mengumumkan atau telah memberikan informasi di dalam rapat kerjanya bersama DPR RI Komisi 8. Nah, apa sajakah informasi yang diberikan Ibu Risma selaku Menteri Sosial ini? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menonton video ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru mengenai bansos di video ini. Kemudian like dan share ke berbagai media sosial Anda apabila video ini sangat bermanfaat. Nah, di informasi yang pertama yang disampaikan Ibu Risma Maharini di rapat kerja dengan DPR RI Komisi 8 adalah data yang tidak sama antara data di TKS dengan data di bank dan data tidak terbaca dengan bank tidak mau menyalurkan bantuan. Maka Kementerian Sosial memberikan solusi setelah melakukan rapat bersama kementerian terkait akan disalurkan melalui PT Pos. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwasanya banyak sekali data-data yang tidak padan antara di DTKS dengan data yang ada di bank. Contoh misalkan di data DTKS itu ada namanya SIDI, kemudian di bank itu nomor alamatnya itu masih 0, maka bank tidak mau mencairkan bantuan sosial tersebut apabila datanya tidak padan dengan data yang ada di bank. Nah, Kementerian Sosial itu memberikan solusi, yaitu akan dicairkan melalui pos atau melalui PT Pos. Jadi KPM tersebut bisa mengambil bantuannya melalui PT Pos. Nah, ini khususnya untuk bantuan yang BPNT ya. Bantuan BPNT atau bantuan sembako itu apabila tidak bisa mengambil bantuannya ke bank, maka sekarang diberikan solusi untuk diambil di PT Pos atau di pos. Kalau memang tidak bisa diambil oleh orangnya, maka nanti petugas posnya yang akan datang ke rumahnya KPM tersebut dan memberikannya bantuan tersebut. Kemudian ketika sudah diambil bantuannya atau uang tersebut, maka harus menandatangani surat SPTJM sebagai tanda bukti bahwasanya bantuan tersebut sudah diambil oleh KPM BPNT tersebut. Kemudian oleh KPM BPNT tersebut dibelanjakan di pasar tradisional atau di e-warung yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian informasi yang kedua yang telah diberikan oleh Menteri Sosial Ibu Risma Maharini, yakni menyampaikan bahwasanya akan berencana menghapus program e-warung, di mana e-warung adalah penyalur bagi BPST. Nah, ini masih dalam rencana Ibu Risma selaku Menteri Sosial akan berencana menghapus e-warung sebagai penyalur bantuan BPNT karena dirasa e-warung itu terlalu banyak mengambil keuntungan.
padahal antara e-warung dengan toko lainnya itu masih berdekatan, tapi di e-warung tersebut itu mengambil untung terlalu berat atau terlalu besar, sehingga KPM menjadi keberatan atau memberatkan pada KPM tersebut. Maka Ibu Risma berinisiatif akan menghapus e-warung tersebut. Nah, untuk kejelasannya ini nanti kita akan menyaksikan apakah kita tunggu saja kabar selanjutnya apakah ini benar-benar akan terjadi atau tidak, karena sepengetahuan yang saya tahu bahwasanya Ibu Risma masih berencana. Adapun nanti itu terjadi atau tidak terserah kementerian yang di sana yang berhak menentukan apakah memang akan dihapus atau tidak. Kemudian informasi yang ketiga yang diberikan Ibu Risma hari ini adalah penyaluran bansos akan dirubah melalui HP dan akan diterapkan di tahun ini. Yakni jika lebih baik dan lebih cepat akan diterapkan apabila memang memberatkan bagi KPM, PKH maupun BPRT maupun BST, maka tidak akan dilanjutkan. Nah, ini sebuah inisiatif Kementerian Sosial bahwasanya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial itu akan diubah melalui handphone atau aplikasi yang ada di smartphone. Tapi kita lihat saja apabila nanti rencana ini sudah diberlakukan di masyarakat, kemudian masyarakat tidak mengalami kesusahan atau kesulitan, maka peraturan ini akan diterapkan. Apabila nanti akan menimbulkan kesulitan pada KPM sehingga tidak mempercepat bantuan tersebut, maka tidak akan diterapkan. Nah, ini nanti tergantung kondisional di daerah masing-masing, apalagi di daerah yang medannya sulit untuk dijangkau sinyal, seperti di daerah pergunungan, di daerah perhutani atau di daerah-daerah terpencil, tentu akan sangat sulit menggapai aplikasi online karena terkendala oleh sinyalnya masing-masing. Nah, ini patut dipikir ulang bahwasanya tujuan pemerintah untuk mengadakan sistem ini tidak lain adalah untuk mempermudah bagi KPM penerima bantuan sosial, yakni seperti agar KPM tidak bolak-balik untuk mengecek apakah sudah cair apa tidak bolak-balik ke ATM, apalagi yang mempunyai ATM jauh, sehingga nanti bisa menghabiskan waktu atau bisa jadi menggunakan transportasi berbayar sehingga harus bolak-balik dari desa ke kota maupun yang lain-lain. Nah, itu pemerintah terus memikirkan hal tersebut. Tapi di sisi lain, apakah memang akan maksimal apabila bantuan ini diganti melalui HP atau mengeceknya melalui HP, kemudian mencairkannya juga melalui HP? Kita masih belum tahu, karena ini adalah masih pandangan daripada pemerintah Kementerian Sosial untuk mempermudah dan mempercepat bantuan bisa sampai ke KPM bantuan masing-masing. Jadi di sini perlu kita renungkan, ada sisi baiknya dari pemerintah dan juga ada sisi buruknya bagi KPM penerima bantuan. Jadi sangat kasihan sekali bagi KPM yang berada di daerah-daerah terpencil apabila menggunakan sistem seperti ini, maka mereka akan kesulitan untuk menggapai sinyal sehingga akan tidak langsung masuk ke HP-nya masing-masing.
beda sekali dengan yang ada di keadaannya yang ada di kota. Tapi itu nanti kita uji, kita lihat saja nanti. Semoga semuanya bisa, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kementerian, semoga itu yang terbaik. Jadi tadi semuanya tidak lain adalah untuk demi kelancaran penyaluran bantuan sosial kepada penerima KPM PKH maupun KPM BPNT bantuan sosial. Nah, itu saja sekilas penjelasan terkait informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Risma hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, tombol subscribe itu gratis. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya dan like serta share ke berbagai media sosial Anda apabila video ini sangat bermanfaat. Dari saya apabila ada yang kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.